Begini kata Mesilges jelang dirinya menjalani sidang di DPR RI. Nama M. Tahir masuk tim of the week di pekan keempat BRI Liga 1. Jalan debut memukau, Thomaye buka suara soal dirinya yang gagal untuk bergabung ke klub Serie A Italia. Nama Pascal Struijk semakin santer diperbincangkan. Aksi memukau Martin Paes kembali ramai di media sosial. Erick Thohir pastikan kal terpesorat untuk timnas menuju Qingdao Cina. Ramai soal ricuhnya supporter Liga 2 di laga Sriwijaya kontra Cimahi. Video Jordi Amat terlihat mulai berlatih di laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. M. Tahir diketahui memiliki peran penting dalam kekalahan perdana Persija Jakarta di kompetisi Liga 1 kemarin, di mana pemain yang sempat viral itu diketahui tampil begitu baik saat memperkuat PSBS Biak dalam pertandingan melawan Persija di pekan keempat pada Kamis kemarin. Masuknya M. Tahir sebagai pemain pengganti itu melahirkan gol pembeda dari PSBS Biak yang dicetak oleh Julian di menit ke-72. Bahkan gol itu juga lahir berkat sumbangan asis dari pemain gelandang tersebut. Mulanya M. Tahir masuk dari bangku cadangan pada menit ke-51. Saat itu M. Tahir juga langsung mampu menguasai lini tengah permainan timnya. Performanya pun memuncak di saat ia mengeksekusi bola mati yang menemui tandukan kepala dari striker timnya, di mana umpan terukur M. Tahir itu menukik ke depan gawang Persija yang juga diimbangi penyelesaian apik oleh Julian. Atas kombinasi M. Tahir dan Julian itu akhirnya timnya memimpin skor menjadi 2-1. Dalam laga itu M. Tahir menjadi sebagai salah satu aktor kemenangan perdana bagi timnya. Ia pun berharap bahwa hasil itu tetap berlanjut di Liga 1 ini. 3 poin perdana, ayo Badai Pasifik bisa, ujar M. Tahir dilansir melalui akun Instagram klubnya. Menariknya lagi, dalam laga pekan keempat itu M. Tahir tampaknya menjadi pemain tengah tim of the week versi pengamat sepak bola dan sport Indosiar yang baru-baru ini dirilis, di mana nama M. Tahir terpampang di rilis tersebut bersamaan dengan pemain lainnya. Hal tersebut pun menuai sorotan dan mendapatkan apresiasi dari penggemar sepak bola tanah air. Setelah jalani debut memukau bersama klub barunya, tampaknya Thomaye buka suara perihal dirinya yang sempat dirumorkan akan bergabung ke klub orang Indonesia yaitu Como 1907, di mana benang kusut gagalnya Thomaye untuk berlabuh ke klub Serie A Italia itu perlahan mulai terbuka, di mana Como sebagai klub promosi yang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia itu sempat dikaitkan dengan Thomaye, di mana bos klub tersebut sempat menjadi bulan-bulanan warganet lantaran menyebut bahwa Thomaye tidak sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh Como 1907 saat itu. Namun Thomaye akhirnya buka suara perihal gagalnya ia untuk bergabung ke klub tersebut, di mana Thomaye mengaku bahwa Como sempat mengirimkan proposal transfer untuknya pada Januari yang lalu. Namun klubnya saat itu yaitu SC Heerenveen tidak kooperatif karena ingin kompensasi lebih. Kontrak saya akan berakhir sehingga Heerenveen tidak mengizinkannya, ungkap Thomaye kepada SPN seusai pertandingan debutnya. Sontak saja kegagalan dirinya untuk pindah ke Como di detik-detik akhir membuat Thomaye kecewa berat. Itu sangat menyakitkan, tambah Thomaye. Di sisi lain, saat ini Thomaye akhirnya memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Adapun alasan Almere mengontrak Thomaye karena tim tersebut mengaku membutuhkan gelandang yang berpengalaman. Jelang menjalani sidang di DPR RI, Mesilges yang merupakan calon pemain baru di timnas Indonesia tampaknya kini buka suara, di mana Mesilges menilai bahwa timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar dengan mengemui dua tim elit di Asia. Ya, diketahui timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada 5 September kemarin. Bahkan saat itu timnas Indonesia mampu unggul terlebih dahulu. Kemudian timnas Indonesia menahan Australia dengan skor kacamata di Stadion GBK pada 10 Septembernya. Saat itu Mesilges dan Elano berada di Jakarta menjelang laga melawan Australia untuk mengurus prosesnya. Keduanya juga sempat bergabung ke kamp timnas Indonesia untuk memperkenalkan diri. Kami berada di jalur yang benar, kata Mesilges dikutip dari OST. Kami bermain imbang melawan dua lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya berharap levelnya akan bagus, ucap Mesilges jelang sidang dirinya di DPR RI. Mesilges mengaku senang dengan adanya sejumlah pemain dari Belanda di timnas Indonesia. Hal itu membantunya lebih mudah untuk berkomunikasi. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 anak laki-laki di sana, dan itu juga bagus dalam
konsep permainan, ujar Mesilges. Ya, saat ini proses Mesilges dan Elano tengah dalam proses, di mana saat ini tepatnya Selasa tanggal 17 September 2024 ini Mesilges dan Elano akan menjalani sidang di DPR RI di Komisi 10. Kemudian setelah itu akan berlanjut ke Komisi 3 DPR RI. Dalam hal ini diharapkan proses kedua pemain tersebut selesai sesegera mungkin untuk bisa bermain di laga grup C putaran ketiga di laga selanjutnya, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 ini. Setelah itu timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Cina pada 15 Oktober 2024-nya. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin, di mana timnas Indonesia membutuhkan poin penuh dari 2 laga mendatang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Pascal Struijk diketahui sudah lama punya darah keturunan Indonesia, namun belakangan ini namanya kembali ramai dan disebut bisa untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah sebuah podcast sepak bola Belanda yaitu Football Premier yang membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang untuk diproses menjadi WNI. Dalam podcast tersebut, mereka menyebutkan bahwa Pascal Struijk adalah pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Hal itu disebut memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda. Pascal Struijk sendiri saat ini belum mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan sempat menolak tawaran PSSI untuk diproses. Namun jika ia berubah pikiran dan mau untuk memperkuat timnas Indonesia, maka keputusan itu bisa membuat coach Sintayong senang lantaran statistik Pascal Struijk yang memang mentereng. Sebagai informasi, saat ini Pascal Struijk bermain untuk tim kasta kedua di Liga Inggris. Ia merupakan jebolan tim U21 klub tersebut dan sampai akhirnya promosi ke tim utama. Di musim ini, Pascal Struijk sudah bermain 5 kali di Liga Championship sebagai starter dan selalu bermain penuh. Ia juga membawa klubnya menang 2 kali, imbang 2 kali dan kalah 1 kali. Dari 5 pertandingan itu, Pascal Struijk mencatatkan 3 kali clean sheet dan kebobolan 4 kali. Pascal Struijk juga mampu mencetak 1 gol di laga pembuka Championship musim ini. Kualitas kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes memang tidak perlu diragukan lagi, di mana pria 26 tahun itu memiliki refleks yang sangat bagus dalam menangkap maupun menghalau bola. Momen itu tidak hanya dibuktikan di lapangan pertandingan, melainkan juga di luar pertandingan. Momen itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu terjadi, namun saat ini kembali ramai lantaran Martin Paes berhasil tampil baik bersama timnas Indonesia hingga tuai banyak pujian. Ya, dalam kesempatan itu Martin Paes berhadapan langsung melawan kiper robot di sebuah area wisata permainan. Martin Paes hadir menggunakan pakaian dengan topi putih, jaket hitam dan celana hijau. Ia pun masuk ke dalam area permainan sepak bola khusus untuk tendangan penalti. Saat itu Martin Paes berhadapan melawan kiper robot. Ia pun melakukan tendangan kencang ke arah gawang yang memantul ke arah tiang. Bola itu pun melesat kencang hingga mengarah balik ke wajah Martin Paes. Namun pria asal Kediri itu langsung refleks menangkap bola tersebut dengan baik. Aksi tersebut pun berhasil mencuri perhatian banyak penggemarnya. Cuplikan video singkat itu pun menjadi bahan perbincangan di media sosial, di mana kehebatan Martin Paes menjadi kebanggaan dan mengundang pujian dari banyak warganet di tanah air, di mana refleks itu digadang-gadang layaknya seorang superhero atau Spiderman. Menariknya lagi, Martin Paes menangkap bola tersebut tanpa menggunakan sarung tangan kiper. Namun meski demikian, bola yang ditangkap itu seolah-olah langsung lengket di tangan Martin Paes. Di timnas Indonesia, Martin Paes juga telah menjadi sosok yang paling berpengaruh. Dalam 2 pertandingan yang dijalani Martin Paes selama putaran ketiga ini, timnas Indonesia tidak terkalahkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan saat bertandang ke Cina dalam lanjutan putaran ketiga ini. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024 ini di Qingdao Stadium. Namun sebelumnya, skuad Garuda akan melawat ke kandang Bahrain pada 10 Oktobernya. Untuk pesawat kami akan menyewa yang dari Bahrain ke Cina, ujar Erick Thohir. Ya, diketahui apabila menggunakan pesawat komersial, timnas Indonesia harus menempuh penerbangan selama puluhan jam untuk menuju Qingdao. Karena memang tidak mungkin mereka harus menempuh dari Bahrain ke Doha, ke Hong Kong, ke Beijing, terus ke Qingdao. Ya, tentu waktunya puluhan jam. Lelah kasihan, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir salut dengan pemain abroad timnas Indonesia yang langsung kembali ke negara kompetisinya masing-masing yang telah membela timnas Indonesia. Kami harus apresiasi, seperti kemarin para pemain selesai pertandingan mereka langsung pulang ke klubnya. Ada yang pulang ke Eropa, ada yang pulang ke Amerika Serikat, ada yang pulang ke Korea Selatan. Ya, itu tidak mudah ya, kita harus apresiasi perjuangan mereka, imbuhnya lagi.
Hello, my name is Rafael Strijk and I just signed my contract at Brisbane Roar. I'm very excited and I'm thrilled to play in front of you and show my skills. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.